Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Ulang sekali lagi, semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum mulai pelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yakobus Gala. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru grade 1 tahun 2025. Sekarang saya sementara mengajar di SMP Negeri 1 Biatan, mengasuh mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Protestanti kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sekarang saya melakukan praktek pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke inti materi pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Anastasia, silakan pimpin doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membimbing kami dari rumah hingga sampai sekolah. Sekarang kami ingin belajar. Semoga pelajaran hari ini berguna bagi masa depan kami. Nama selalu kalian puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk Anastasia yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita berikan aplaus terkesang untuk Anastasia. Baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai pelajar Pancasila yang baik, kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kembali. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang sakramen penentuan, secara khusus tentang sakramen tobat. Ya, tapi sebelumnya Bapak mau tanya, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih? Tentang apa pelajaran minggu lalu? Ya, pelajaran minggu lalu itu tentang sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu sakramen pendewasaan. Jadi setelah kita dibaptis, setelah kita menerima komunio, kemudian kita menerima sakramen Krisma untuk menguatkan kembali atau mematangkan kembali iman kita. Hari ini kita masuk ke materi yang berikut, yaitu tentang sakramen tobat. Tujuan dari pelajaran materi tentang sakramen tobat ini supaya kalian mengetahui tentang apa itu dosa, ya. Saya ulangi, tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian mengetahui apa itu dosa. Tujuan yang berikut, kalian mengetahui tentang bagaimana proses pengakuan dosa. Kalian sudah baru semua dan tapi sudah pernah melakukan ibadah tobat untuk menerima sakramen tobat. Jadi ada tahapannya, ya. Oke. Lalu yang berikut, tujuan yang mau kita capai yaitu supaya kalian bisa memahami makna arti dari sakramen tobat.
Baik, untuk masuk ke materi tentang sakramen tobat, kita baca dalam buku pegangan siswa, buka-buka semua halaman 140. Di situ ada sebuah teks dengan judul tobat. Jadi kita mau membaca teks itu sebagai pengantar untuk menuntun kita masuk ke dalam inti materi tentang sakramen tobat. Oke, mulai dari dulu. 1, 2, 3. Tobat. Pada suatu hari di salah satu desa yang jauh dari Ramadan, dua anak-anak serta rasa sedang mencuri ayam. Orang-orang di desa itu menjadi sangat marah. Kedua anak itu memang sudah terlalu sering mencuri ayam di desa itu. Saking marahnya, mereka akhirnya sepakat untuk memberi cap dengan besi panas di dahi kedua anak itu supaya semua orang dapat mengenal keduanya sebagai pencuri dan berhati-hati dengan ayam mereka. Demikianlah pada hari kedua anak itu diberi cap rupe yang akhirnya mencuri. Tentu saja kedua anak itu menjadi sangat malu. Seorang di antara kedua anak itu merasa sangat tertekan dan mendendam kepada orang-orang desanya. Ia mengambil keputusan untuk menghilang dari desa itu. Ia pergi merantau. Sementara temannya yang lain memutuskan untuk tetap bertahan di desanya dan mengubah total hidupnya. Nada negerinya menjadi seperti untuknya dalam mengubah hidupnya untuk bertobat, dan ia berhasil. Bertahun-tahun kemudian ia menjadi sangat terkenal sebagai orang yang baik hati dan saleh, seorang yang taat kepada Tuhan dan penuh pengertian terhadap sesama. Ia menjadi warga desa teladan. Tuhan memang selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan mengenal kembali kebenaran. Apa judulnya tadi? tobat. Judulnya tobat. Siapa-siapa yang ada di dalam teks tadi? Pelaku-pelaku yang ada di dalam teks tadi? Warga desa. Ya? Warga desa. Siapa lagi? 2 orang anak. 2 orang Anak. anak muda, ya. Ini tentang siapa? Yang berikut, di mana peristiwa itu terjadi? Di sebuah desa. Sebuah desa, ya. Kapan peristiwa terjadi? Pada suatu ketika, pada suatu masa, pada suatu malam, ya. Di situ tidak disebutkan secara detail peristiwa kejadiannya, waktu kejadiannya. Jadi kita sebut secara umum pada suatu waktu atau pada sebuah waktu, suatu tempat. Berikut bagaimana peristiwa itu terjadi. Saya bisa menceritakan kepada kita dari cerita tadi. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Baik, peristiwa itu terjadi bermula dari perilaku kedua anak muda itu yang punya perilaku yang suka mencuri. Mereka curi apa? Ayam. Lalu setelah kedapatan mencuri, apa tindakan dari warga di setempat? Memberikan cap di dahi mereka. Membayangkan besi panas dibentuk dengan huruf P, dipanaskan, ya. Besi itu dibentuk huruf P, dipanaskan di api, lalu ditempel di dahi. Lalu muncul tulisan P di dahi. Dan artinya apa P itu? Mencuri. Membayangkan seperti sapi ternak yang diberi tanda dengan nama di paha, ya. Pernah lihat itu? Jadi seperti itu, ya. Untuk menandai binatang seperti sapi itu kadang-kadang peternak seperti itu. Jadi sama, besi dibentuk huruf P, dipanaskan lalu ditempel di dahi. Jadi kemana-mana itu orang lihat huruf P-nya. Itu sebagai penanda bahwa orang ini pencuri, harus diwaspadai. Lalu apa perilaku kedua orang itu setelah peristiwa itu terjadi? Setelah mendapat cap, ada 2 orang tadi, ya. Satunya pergi merantau karena malu,
sanggup tinggal di desanya, dia memutuskan untuk meninggalkan desanya dan pergi merantau. Yang satunya tetap tinggal di desa. Lalu apa perubahan perilaku yang terjadi? Dia menandai perilakunya yang salah itu, kemudian dia bertobat dan dia mulai membangun hidup baru sehingga dia menjadi pribadi yang saleh, yang bijaksana. Oke, dari inti dari cerita tadi itu bahwa setiap orang itu pasti punya dosa, punya masalah, punya problem, tapi Tuhan itu selalu membuka ruang, membuka hati untuk menerima setiap orang yang menyadari salah dan mau bertobat dan mau membangun hidup yang baru. Itu ya. Baik anak-anak sekalian, dari cerita ini kemudian kita coba masuk ke teks kitab suci, ya, sebagai dasar biblis. Dari materi kita hari ini tentang sakramen tobat, ya, sakramen tobat. Dasar biblisnya itu ada di Injil. Ini apa? Injil Lukas 5 ayat 11 sampai 32. Apa berikutnya? Berikutnya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. anak yang hilang. Masih ingat dasar biblis itu artinya apa? Dasar biblis artinya pendasar menurut kitab suci. Artinya kita mau mendalami materi hari ini tentang sakramen tobat dengan merujuk atau mengacu pada kitab suci. Dan teks kitab suci yang cocok yang sesuai dengan topik materi hari ini tentang sakramen tobat yaitu ada di Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Yang isinya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik, untuk memahami isi teks itu sekarang kita secara bergiliran membaca. Kita sepakat, kita baca sama-sama berikutnya. Setelah itu secara bergiliran satu orang satu ayat, ya. Kita baca bersama-sama. Perikopnya duluan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ulang serempak. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Baik, terima kasih. Itulah teks tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita dalami dulu teksnya, ya. Yang pertama kita lihat pelaku atau tokoh yang ada di dalam bacaan tadi. Siapa saja yang ada di dalam bacaan tadi? Ayah, Kedua anaknya, ayah, anak sulung, ya, anak bungsu, siapa lagi? Lain. Kejadian itu terjadi di mana? Di rumah seorang ayah, di rumah sebuah keluarga yang ada saya, ada anak sulung dan anak bungsu. Ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada suatu masa. Ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa menceritakan secara singkat? Terjadi bermula ketika sang anak bungsu meminta kepada ayahnya untuk dibagi-bagikan harta warisan. Setelah ayah membagikan harta warisan, apa yang terjadi? Anak bungsu pergi memboroskan harta. Dengan cara apa? Dengan siapa dia berpoya-poya? Teman-temannya, dengan pelaku-pelaku, ya. Apa yang terjadi setelah berpoya-poya? Di tempat itu terjadi bencana kelaparan, ya. Karena sudah berpoya-poya, harta kekayaannya itu sudah habis. Maka dia tidak bisa beli makan dan sebagainya. Lalu dia pergi mencari kerja, tidak bisa bertahan hidup. Dia kerja apa? menjadi peternak babi. Penjaga ternakan babi, ya. Dari mana dia mendapatkan makan ketika menjadi penjaga ternak babi? Dari sisa makan babi. Kemudian dia mulai insaf,
mengenang kembali hidupnya di rumah bersama bapaknya. Kemudian dia memutuskan untuk pulang kembali. Dengan dia, walaupun menjadi upahan bapak sekalipun, dia punya kerinduan untuk kembali kepada bapaknya. Begitu kembali sampai di rumah, bagaimana peristiwa terjadi di sana? Bapaknya menyambut dia dengan sukacita, dengan gembira. Ya. Lalu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur pada anak itu kembali, bapaknya buat apa? Membeli seekor anak yang tahun juga. Lalu mereka makan bersama, pesta sebagai bentuk syukuran. Ketika mereka sedang pesta, pulanglah anak sulung itu ya. Anak sulung buat apa? Dia kecewa, ya. Kenapa? Karena selama ini dia sudah berbakti, ya. Dia sudah berbakti kepada orang tuanya, kepada bapaknya, tapi orang tuanya, bapaknya itu tidak pernah membuat syukuran, ya. Tapi bapaknya kemudian menyenangkan dia, memberikan pemahaman, lalu menyampaikan bahwa kita bersyukur dan bergembira karena adikmu ini sudah kembali dengan selamat. Baik, dari teks kitab suci ini, pesan apa yang mau kita petik? Hikmat apa atau makna apa yang mau kita ambil? Yang pertama kita lihat dari tokoh ayah. Ya. Ayah itu, figur ayah, sosok ayah itu menggambarkan tentang kasih Allah. Ya. Dari figur ayah itu sebetulnya mewakili figur sosok Allah. Allah yang punya sifat yang pemaaf, yang siap untuk menerima semua orang berdosa yang mau bertobat dan memberikan pertobatan, ya, memberikan pengampunan. Yang berikut itu anak sulung. Anak sulung, anak bungsu itu mewakili manusia. Ya, dari kita ini ada yang punya perilaku seperti anak sulung, ya, ada orang yang berperilaku seperti anak bungsu. Ketika kita di satu saat kita seperti anak bungsu yang jatuh dalam dosa atau melakukan sebuah kesalahan, maka kita belajar dari anak bungsu yang siap untuk mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, mengakui dosa dan kembali bertobat dengan cara kembali ke zamannya. Itu inti dari pesan kita suci yang baru kita baca. Baik, untuk mendalami isinya, nah sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini akan kalian gunakan untuk membuat tugas, mengerjakan tugas dan kelompok. Ya. Baik, karena kita sudah paten dengan kelompok kelas ini kelompok mana kelompok satu kan? Ini kelompok satu, sama kelompok dua. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerjanya secara kelompok, nanti bisa supaya kerja bersama ya. Kalian kerjakan yang esainya ya. 2. Ini. Ya. Jelaskan. Dengan singkat mengapa sacrament tobat penting bagi umat Katolik. Ya. Jadi secara kelompok kalian rumuskan 8. Mengapa sakramen tobat itu penting bagi umat Katolik? Ya. Berikut. Nomor 2 apa? Bukan dan jelaskan secara singkat 3 langkah penting dalam pelaksanaan sakramen tobat. Kalian bayangkan ketika kita lakukan ibadah tobat, lalu secara bergiliran satu orang mengaku dosa di pastor ya. Setelah itu pastor berikan intensi kembali kita berdoa pribadi. Nah itu langkah-langkahnya kalian jalankannya. Berikut nomor 3. Apa perbedaan antara penyesalan sempurna dan penyesalan tidak sempurna? Nomor 4. Mengapa pengampunan dosa dalam sakramen tobat dilakukan oleh seorang imam? Ya, mengapa pengampunan dosa itu seorang imam? Apa peran imam itu dalam sakramen tobat ya? Berikut, bagaimana seharusnya seorang kita sebelum, selama dan setelah menerima sakramen tobat. Sebelum kita terima sakramen tobat itu bagaimana perilaku kita, saat kita menerima sakramen tobat bagaimana perilaku kita, dan bagaimana perilaku kita setelah kita menerima sakramen tobat. Bayangkan kemarin cerita tadi tentang dua anak muda itu sebelum mereka mencuri, di saat mereka mencuri lalu setelah mencuri. Begitu.
Silakan dalam kelompok. Gabung di kelompok. Gabung di kelompok. 5 menit ya, atau 7 menit. Setelah itu kita presentasikan di depan. Masing-masing kelompok mengirim perwakilan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok, hasil diskusi kelompok. Silakan dalam kelompok. Laporan hasil diskusi kelompok 1. Baca soalnya lalu jawabannya. Sama nanti kelompok 2 ya. Laporan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Baik, sekarang kita presentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 duluan, silakan kelompok 1. Oke, kalian simak ya. Anggota kelompok 2 simak. Untuk nomor 1 dan 2. Laporan hasil diskusi kelompok 1. Nomor 1. Soalnya ada berapa? Laporan hasil diskusi kelompok 1. Jelaskan secara singkat mengapa sakramen tobat penting bagi umat Katolik. Jawab. Sakramen tobat penting bagi umat Katolik karena sakramen tobat sakramen pemulihan hubungan dengan Allah dan gereja. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 langkah penting dalam pelaksanaan sakramen tobat. Jawab. Langkah pertama, memeriksa batin. Langkah awal ini melibatkan perenungan dan peninjauan kembali tindakan, perkataan, dan kelalaian diri sendiri. Kedua, mengaku dosa. 3, memperoleh penitensi. Batin yang sesungguhnya membantu untuk mengingatkan dosa-dosa dan jujur dan mempersiapkan diri untuk pengakuan yang terus. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan kemana? Dari kelompok 2 di sini, baca. Kelompok 2 nomor 34 atau 3 saja. Nanti kita diskusikan. Laporan hasil diskusi kelompok 2. Apa perbedaan penyesalan sempurna dan penyesalan tidak sempurna? Jawab. Berikut adalah perbedaan mendasar antara kontrasi sempurna dan kontrisi tidak sempurna. A. Sumber dan kekuatan pengampunan. Kontrisi sempurna bersumber dari kasih yang mendalam kepada Allah. Pesan jenis ini memiliki kekuatan untuk mengampuni dosa berat secara langsung. Bahkan sebelum sakramen tobat diterima dengan syarat adanya keinginan untuk menerima sakramen sesegera mungkin. Kontrisi tidak sempurna bersumber dari motivasi yang lebih rendah seperti takut akan hukuman atau kesadaran akan keburukan dosa. Penyesalan ini tidak secara otomatis menghapus dosa berat di luar sakramen tobat, tetapi mempersiapkan jiwa untuk menerima pengampunan yang diberikan dalam sakramen tobat. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, sebelum Bapak merangkum semua inti materi hari ini, kita semua berdiri untuk kita lakukan breaking sekali. Baik, breakingnya kita lakukan perpegangan ya, untuk 1, 2, 3 ya. 1 ke kiri, tepuk 2
buahnya 2 kali ke kanan, tinggalnya 3 kali kanan. Sama-sama, tempat, semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. 2 kali tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan coba. Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah membaca cerita tentang tobat, kemudian membaca kitab suci tentang perumpamaan anak yang hilang. Kedua bacaan itu bertemakan tentang pertobatan, ya. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini tentang sakramen tobat. Nah, Bapak mau menegaskan beberapa poin penting. Yang pertama tentang dosa, ya. Dosa adalah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan perintah atau ajaran dari Tuhan. Nah, itu dosa, ya. Apa akibatnya dosa? Ketika kita melakukan dosa, itu berarti hubungan kita dengan Allah itu menjadi apa? Rusak, retak, ya, atau renggang. Lalu bagaimana kita memulihkan kembali hubungan yang retak karena dosa? Bertobat. Sudah tidak cinta semuanya. Baik, jadi Pak mau menekan bahwa pertobatan dalam berkata itu diwujudkan dengan pengakuan dosa, ya. Jadi ada 3 tahapan dalam pengakuan dosa. Yang pertama itu mendapatkan, kemudian kita melakukan pengakuan kepada imam, kemudian imam akan memberikan absolusi, ya, untuk penghapusan dosa. Bagaimana perilaku kita setelah kita mendapat pengampunan? Ya, kita mulai memperbaharui diri kita, membangun kembali hubungan yang retak dan mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama dan dengan lingkungan atau alam kita. Itu inti materi kita hari ini, ya. Baik, kita sudah ditunggu waktu. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa penutup, ya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan bersama lagu. Sambil kita berdoa, kita ini merefleksikan kembali perjalanan hidup kita, ya. Bagaimana perilaku kita, bagaimana perbuatan salah dan dosa kita, lalu bagaimana kita membangun niat untuk bertobat dan membangun kembali hubungan yang retak antara Tuhan dengan antara kita kembali dengan Tuhan atau dengan sesama, ya. Baik, kita sikap berdoa. Sebelum doa kita dengarkan bersama itu lagu rohani untuk membimbing kita dalam refleksi, ya. Boleh doa dan nama apa lalu hening kita dengarkan lagi. Karena kami sudah dihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, berkehendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk belajar. Sekarang kami mau pulang, berkat dan membela kami di perjalanan pulang kami, agar kami tidak di rumah dengan salah. Demi Kristus Tuhan yang antara kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Silakan istirahat.